Kalau kita ngomongin fae atau fairy atau dalam bahasa Indonesianya peri, pasti yang terlintas di pikiran kita itu adalah peri-peri yang imut, peri-peri Disney, kayak Tinkerbell atau ibu perinya Cinderella. Tapi sebenarnya, dalam realitanya, peri itu tidak secantik, seindah, sebaik, seimut yang ada di dalam imajinasi kita. Disebutnya fae atau fairy di Amerika dan juga Eropa. Mereka berasal dari fairy realm atau dunia peri. Nah, sebenarnya jenis peri itu ada banyak banget, tapi kali ini aku mau ngebahas yang gak ramah dan juga membahayakan bagi manusia. Untuk lebih lengkapnya mengenai fairy realm dan juga fairies yang luas banget, nanti akan aku bahas di next video. Percaya atau enggak, ada beberapa orang yang sial atau malah beruntung punya pengalaman pernah ketemu langsung sama peri-peri ganas ini. Kalau sampai kalian berkesempatan untuk ketemu dengan makhluk-makhluk ganas ini, harus dihindari sebisa mungkin. Nah, fairy yang termasuk dalam golongan berbahaya yang pertama adalah boggarts. Boggarts kebanyakan terkenal dari Skotlandia. Ini adalah sepupu dekat gremlin. Di North England, Inggris Utara, ini tuh disebutnya Padfoot atau Hobgoblin. Mereka masih serumpun. Hobgoblin itu adalah goblin rumahan. Tipikal boggart itu pendek dan kelihatan agak jelek, bahkan ada yang jelek banget, dan dia aktifnya tuh di malam hari. Di cerita anak-anak, dia ini terkenal banget menakutkan dan suka menyiksa anak-anak. Yang selanjutnya adalah Itchwezech, berbentuk kuda air dari dataran tinggi Skotlandia. Nah, ini adalah kuda peri yang paling berbahaya daripada semua kuda peri yang ada. Dia biasanya berkeliaran di sekitar laut karena dia kuda laut. Tapi bentuknya kuda, cuman di air. Jadi kalau misalnya kamu ketemu, terus kamu iseng mengendarai dia, naik gitu di atasnya, dia langsung ngebawa kamu ke laut, langsung masuk ke laut. Dimana dia akan menenggelamkan dan memakan mangsanya di dalam laut. Biasanya juga nggak berbentuk kuda, tapi berbentuk seorang pria manusia yang sangat tampan. Kemudian ada Kosef. Aku not sure bacanya gimana, tapi ya itulah, Kosef. Makhluk ini terkenal di Skotlandia, lagi-lagi, karena di Skotlandia ini banyak legenda-legenda, mitos-mitos makhluk astral. Sosoknya adalah anjing besar berwarna hijau, dan kabarnya anjing ini adalah peliharaan milik fae atau fairies. Ekornya dikepang, dan kakinya seukuran manusia. Dia cuman hunting keluar di malam hari dan dia ngincerin manusia, tapi cuma wanita aja untuk dijadikan budak di dunia peri. Selanjutnya ada Bockwus. Kalau Bockwus ini terkenalnya di Amerika. Dia kebanyakan invisible atau nggak kelihatan, tapi kehadirannya tuh bisa terasa di hutan yang remang-remang, minim pencahayaan. Biasanya dia ngincer para pemburu di hutan, nelayan, dan orang random aja yang suka jalan kaki sendirian malam-malam. Jadi tandanya kalau ada si Bockwus ini, semak-semak tuh suka goyang-goyang gitu. Pokoknya nggak kelihatan tapi kehadirannya bisa dirasakan. Selanjutnya ada Goblin. Meskipun mereka tergolong Earth Spirit, Goblin itu rata-rata jahat dan sangat merepotkan kalau ketemu. Asal mereka itu dari pegunungan Pyrenees. Dari sana, mereka memasuki Prancis dan menyebar ke seluruh daratan Eropa. Caranya dengan bersembunyi ngumpet di kapal-kapal Viking sampai ke Inggris, Jerman, dan Skotlandia. Earth Spirit lainnya nggak akan membiarkan Goblin memasuki daerah mereka karena Goblin cuma nyusahin. Mereka jahil, mereka jahat, licik. Goblin itu masih saudara dengan brownies. Bukan kue, bukan makanan, tapi ada juga makhluk namanya brownies. Nanti di mana aku akan ngejelasin semua fairies, gak semua sih karena luas banget, cuman maksudnya nanti aku akan bikin video tentang fairies lagi, tapi sekarang yang paling ngerepotin dulu. Jadi goblin ini tuh mirip sama brownies, tapi lebih lusuh aja. Tapi ukurannya juga bisa berubah-berubah. Lagi-lagi mereka paling aktif itu di malam hari, dan mereka suka bikin orang yang lagi tidur tuh mimpi buruk gitu. They give nightmares to people. Dia suka nyembunyiin barang,
orang, dia suka iseng, niupin kotoran, debu ke mata orang-orang. Dan di situasi-situasi yang menakutkan tuh mereka tuh kayak suka iseng aja, merayap di belakang orang-orang sambil nakutin. Mereka tuh bisa berkomunikasi sama lalat, nyamuk, tawon, lebah, dan mereka bisa ngirimin sinyal ke serangga-serangga ini untuk mengganggu manusia ataupun makhluk yang berdarah panas. Mereka biasanya ngumpet itu di kayak peternakan gitu, di kandang-kandang sapi, di rumah yang udah reot, atau celah-celah di bebatuan, dan terutama di akar pohon tua yang biasanya tuh akarnya tuh berliku-liku. Nah, mereka sembunyi di sana. Kalau misalnya lagi malam-malam, terus kamu denger ada suara jeritan melengking dan nyaring, nah, itu berarti di sekitar situ lagi ada para goblin. Selanjutnya adalah Lashy. Makhluk ini ditemukan di Rusia. Bentuknya itu tubuhnya manusia, tapi dia punya tanduk, telinga, dan kaki berbentuk kambing. Mereka itu terkenal sebagai penjaga hutan, dan mereka aktif di senja sampai subuh. Nah, beberapa hunter dan manusia yang pernah ketemu mereka katanya mereka sangat kurus dan memiliki kulit biru, mata, dan rambut hijau. Beberapa dari mereka itu ada yang sangat-sangat berbahaya, tapi ada yang cuman kayak ngisengin manusia doang. Bahkan beberapa jenis Lashy ini ada yang memiliki kekuasaan di air. Jadi kalau misalnya ada manusia dekat-dekat air yang merupakan kekuasaan dari Lashy, mereka nggak suka dan mereka akan mendorong manusia untuk tenggelam dan mati. Selanjutnya ada Red Cap atau topi merah. Kelihatannya lucu ya, kayak gnome, tapi dia evil spirit atau makhluk jahat. Dia hidup di Inggris dan juga Skotlandia, di mana dia biasanya tinggalnya tuh di reruntuhan kastil-kastil tua dan juga di menara pengawas. Kalau misalnya tempat-tempat itu nggak ada, dia tinggalnya di tumpukan batu-batu yang udah tua. Nah, ini adalah salah satu jenis peri yang paling berbahaya. Kalau misalnya kalian ketemu, jauhin aja, jangan disamperin. Kenapa? Karena dia mengincar darah manusia, yes. Dia mengincar darah manusia untuk mewarnai topinya supaya tetap warna merah. Perawakannya itu seperti pria tua kecil dengan mata merah menyala dan rambut abu-abu panjang. Meskipun nih dia pakai iron boots atau sepatu boots yang terbuat dari besi, tapi bergeraknya cepet banget dan dia bisa ngejar siapapun yang dia lihat atau yang papasan sama dia. Dan tangannya itu berbentuk cakar elang. Yang terakhir adalah Kelpis. Ditemukannya biasanya di dekat air. Nah, biasanya dia tuh muncul sebagai manusia atau dia juga bisa berbentuk sebagai kuda putih. Kelpie biasanya hadir pada saat badai. Nah, kelpie ini biasanya berbulu, tapi bulunya itu terbuat dari rumput laut. Kelpie suka ngumpet, suka bersembunyi di balik semak-semak, dekat danau atau laut, dan dia nunggu manusia atau kuda lewat. Nah, kalau misalnya nih ada manusia yang lagi nunggangin kuda lewat, dia langsung lompat ke belakangnya pengendara kuda, terus langsung mencengkram dengan cengkraman yang menghancurkan dan lengannya yang panjang, sambil menakut-nakuti kuda yang ditungganginya sehingga lepas kendali. Nah, tapi pas Kelpie udah mulai bosen sama permainannya ini, dia langsung lompat kembali ke dalam air. Nah, itu dia tadi 8 fairies berbahaya yang harus kalian hindari kalau misalnya kalian ketemu. Sebenarnya ini mitologi, tapi beberapa orang percaya dan pernah punya pengalaman ketemu langsung dengan para fae atau peri. Jadi, believe it or not aja. Kalian yang pilih, mau percaya silakan, nggak percaya ya anggap aja ini cuma cerita mitologi. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!